Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Helda Amelia Salim. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Suska Riau. Adapun tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Media dan Teknologi Informasi dalam Administrasi. Baiklah, adapun materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Baiklah, sebelumnya kita akan menjelaskan klasifikasi dan jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Nana Sudana dan Ahmad Rifai, media pembelajaran dapat diklasifikasikan dengan beberapa klasifikasi. Yang pertama, dilihat dari sifatnya. Media ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, media auditif, yaitu media yang hanya didengar saja. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya dilihat saja. Dan yang ketiga, media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Yang kedua yaitu dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media dapat dibagi ke dalam yang pertama, media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Yang kedua, media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, video, dan film. Yang ketiga, dilihat dari cara teknik pemakaiannya. Yang pertama itu media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, dan transparansi. Dan yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, dan radio. Selanjutnya yaitu karakteristik media pembelajaran. Dikemukakan karakteristik beberapa jenis media pembelajaran yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu media grafis. Media cetak dan grafis merupakan media yang paling banyak dan paling sering digunakan. Media ini termasuk kategori media visual non-proyeksi yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan. Secara sederhana, media grafis dapat diartikan sebagai media yang mengandung pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf, gambar, dan simbol-simbol yang mengandung arti macam-macam media grafis. Yang kedua yaitu sketsa. Media ini termasuk dalam bentuk yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian pokok. Karena setiap guru haruslah mampu menuangkan idenya ke dalam bentuk sketsa. Karena ini ia dapat menarik perhatian siswa, menghindari variabilisme, dan memperjelas penyampaian pesan dengan harga yang relatif kecil. Dan yang ketiga yaitu diagram. Diagram yaitu gambar yang sederhana menggunakan garis-garis dan simbol-simbol untuk menunjukkan hubungan antara komponen atau menggambarkan suatu proses tertentu. Dengan menunjukkan diagram pesan yang bersifat kompleks akan lebih sederhana, sehingga pesan dapat lebih mudah ditangkap dan dipahami. Dan yang keempat yaitu bagan. Bagan atau sering juga disebut dengan chart adalah media grafis yang didesain untuk menyajikan ringkasan visual secara jelas dari suatu proses yang penting. Agar pesan yang ingin disampaikan melalui bagan dapat dimengerti, maka biasanya dalam bagan disertai dengan media grafis seperti gambar, foto, atau lambang-lambang verbal lainnya. Yaitu grafis. Grafis yaitu media visual yang berupa garis atau gambar yang dapat diberikan melalui informasi mengenai keadaan atau perkembangan sesuatu berdasarkan dan data secara kuantitatif. Selanjutnya yaitu poster. Poster adalah media yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi, saran, atau ide tertentu sehingga dapat merangsang keinginan yang melihatnya untuk melaksanakan isi pesan tersebut. Misalnya, poster tentang
keluarga berencana, poster tentang kebersihan, tentang menghemat air, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu display board. Display adalah media yang dapat menyalurkan pesan-pesan visual setelah dilakukannya penataan informasi. Yang selanjutnya benda asli atau benda tiruan. Benda asli dan tiruan mempunyai kegunaan yang unik ketika keahlian khusus dibutuhkan untuk pengoperasian dan penggunaan benda asli, sebuah peragaan menjadi penting. Selanjutnya yaitu media proyeksi. Media proyeksi yaitu media yang dapat digunakan dengan bantuan proyektor, berbeda dengan media grafis. Media ini harus menggunakan alat elektronik untuk menyampaikan informasi ataupun pesan. Dan yang selanjutnya yaitu media audiovisual, merupakan alat yang dapat didengar dan dilihat sekaligus. Kata-kata audiovisual ini berasal dari dua kata, yakni audio dengar dan visual lihat. Baiklah, sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.